Halo bro, ada di rumah nih. Oh, jadi mau diantar sekarang nih. Oke, saya siap-siap dulu ya. Ya biar kelihatan keren lah. Masa gini sih, belum makan juga. Oke, tunggu. Bunai, mau pesen baju nih ke Repinos. Saya mau antar nih biar kelihatan keren, tapi gimana ya? Oh, pakai baju Repinos juga dong, biar kelihatan keren. Oke. Siap-siap dulu deh. Nah, gue udah ganti baju nih. Keren nih baju nih. Kalian bakalan cocok buat dipakai kemana-mana pakai Repinos ini nih t-shirt. Bahannya adem banget. Bener. Pokoknya dipakai nongkrong, oke. Dipakai ke mall, keren dong. Gak harus ke mall, gak harus pakai yang mewah-mewah. Pakai t-shirt kayak gini aja udah cukup, udah keren buat kalian. Apalagi buat kalian yang suka sama yang simple-simple nih guys. Kalian cocok pakai t-shirt Repinos ini nih. Dan bakalan juga bisa pesan desain langsung sesuai keinginan kalian. Kalian bisa langsung order ya guys. Sekarang follow aja di Instagramnya nih, di sini nih. Dan di sini nih. Kapan lagi tampil keren nih tuh. Kelihatan ganteng kan tuh. Cewek-cewek pasti pada suka nih sama pakaian kalian yang sekarang nih, pakai Repinos nih. Ingat, ini sablon bukan salon. Tampil keren, gak harus mahal kan guys. Buruan order ya sekarang ya ke Repinos ya. Nah sekarang gua mau anter teman saya nih, Una ini teman saya nungguin tadi telepon, katanya mau anter buat pesan ke lokasi Repinosnya langsung, pengen lihat. Oke, sekarang kita mau berangkat ke lokasi anter ke Repinos. Oh iya lupa guys, sebelum kita berangkat gua mau jelasin, mau bahas tentang lagu Bohemian Rhapsody dari Queen tersebut, di mana ada kontroversi tentang pesan atau lirik lagu tersebut ya. Soalnya setiap lagu yang aku cover Bohemian yang kemarin di video yang pertama aku upload ya, kalian pasti belum lihat kan gimana gitar covernya. Nah seperti ini nih guys video covernya. Kenapa aku cover? Nanti aku bakalan bahas tentang lirik dari Bohemian Rhapsody ini ya guys. Karena di lirik ini ada kontroversial tentang pesan lagu tersebut ya. Nah, tapi dalam arti bismillah ini jangan dulu mengartikan dengan menyebut nama Allah yang mutlak ya. Mengasosiasikan tentang Islam ya. Belibet ngomong. Dan sekarang saya akan membahas lagu Bohemian ya. Yang terdapat beberapa lirik atau pesan tersembunyi. Tapi sebelum lihat video ini, saya sarankan yang belum tahu lagu Bohemian Rhapsody, mendingan lihat atau dengar dulu lagu Bohemian tersebut ya, supaya pas lihat video ini benar-benar bisa paham apa yang dijelaskan ya. Jadi lagu Bohemian ini yang legendaris panjang masa. Bohemian ini lagu yang diciptakan Freddie Mercury yang dibawakan oleh Queen dari Inggris, yang dirilis pada tahun 1975 di album A Night at the Opera, dan lumayan panjang banget durasinya bro. Jadi lumayan unik. Jadi biasanya di mana lagu yang hanya berdurasi 3-4 menit, karena di lagu ini ada beberapa bagian-bagian atau segmen-segmen musik yang berbeda-beda bro. Mulai dari acapella, ballad, opera, rock sampai ke coda. Dan juga bahwa lagu itu merupakan salah satu lagu yang pada saat memproduksinya memakan biaya yang cukup mahal dari semua lagu yang pernah dibuat saat peluncurannya. Dan setelah lagu ini dirilis, lagu ini dapat banyak penghargaan, di mana dirilis pada tahun 75 itu mereka di puncak UK single charts selama 9 minggu dan juga berhasil menjual 1 juta kopi sampai akhir bulan di tahun 1976.
Dan di lagu ini mencapai nomor 1 lagi di pada tahun 1991. Single terlaris ketiga di Inggris sepanjang masa. Gak hanya di Inggris, tapi di Kanada, di Belanda, Australia, Selandia Baru, Irlandia. Setelah kepergian Freddie Mercury selama 5 minggu dan akhirnya mencapai dan juga menjadi salah satu single terlaris sepanjang masa, di mana dia ini berhasil menjual sampai 6 juta kopi seluruh dunia, bro. Gila, banyak banget ya. Dan setelah itu di tahun 2018 lalu, setelah dibuatkan film Bohemian Rhapsody menjadi lagu yang paling banyak di streaming di abad ke-20 ini. Dan kalian asal tahu, jumlah unduhan untuk lagu ini di tahun 2018 1,6 miliar kali unduhan di seluruh layanan streaming berdasarkan permintaan global. Waduh, banyak kali. Sekarang kita ke proses pembuatan. Nah, jadi lagu ini pertama kali memulai menciptakan lagu ini. Lagu ini dibuat pada akhir tahun 1960-an. Pada saat Freddie gabung bersama band Smile. Jadi band Smile itu jauh di mana band Queen terbentuk, dan Freddie mengungkap sebenarnya lagu itu berasal dari 3 laguku yang digabungkan menjadi satu. Dan Brian pun mengungkap bahwa lagu ini benar-benar original dan lagu ini bukan dibuat pada saat waktu itu, melainkan lagu ini sudah ada di pikiran Freddie pada sejak lama. Dan menurut personil lainnya bahwa Freddie betul-betul mempersiapkan mentalnya dia sebelum memperkenalkan lagu ini kepada anggota band lainnya, dan Queen menghabiskan waktu selama 1 bulan lebih untuk menciptakan lagu ini. Nah, waktu itu masuklah ke proses perekaman. Jadi rekaman itu dimulai dari tanggal 24 Agustus 1975 di Rockwell Studio 1. Dan selama pembuatan track itu 4 studio tambahan digunakan, yaitu di Roundhouse, Sam East Studio, Scorpio Sound, Queen at West. Nah, pada saat perekaman itu, Freddie kan pakai piano. Piano itu berasal dari piano konser. Piano itu berasal dari piano konser si Bechstein. Dan by the way, piano yang dipakai Freddie itu tuh adalah piano yang sama seperti yang digunakan Paul Maker. Nah, produser si Roy Baker itu juga mengingat pada tahun 1999 dia pernah bilang, dia tuh menganggap lagu Bohemian Rhapsody betul-betul gila, bro. Prosesnya itu semrawut kali sampai mereka itu kayak gila gitu. Tapi seru, bro. Mereka itu betul-betul menikmati prosesnya setiap menit. Dia menganggap bahkan lagu itu sebenarnya kayak lelucon ya, kayak lelucon aja, tapi lelucon sukses gitu, bro. Mereka merekamnya harus dengan 3 unit terpisah. Jadi ada sesi awal, tengah, dan akhir. Untuk awal rekam sedikit, yang tengah rekam sedikit, yang akhir rekam sedikit, dipindah-pindah dari awal ke tengah, dari tengah ke belakang, dari belakang ke tengah, dari tengah ke awal, kayak gitulah. Bener ruwet, semrawut, tapi enak, tapi enjoy mereka, bro. Dan lagu itu benar-benar murni suara yang berasal dari seluruh anggota Queen, tidak ada personil lainnya. Pada saat waktu itu, teman-teman betul-betul disuruh sama Freddie untuk menyanyikan bagian vokal mereka masing-masing terus-menerus selama 10-12 jam sehari. Waduh, gimana ngebayanginnya ya, bro? Dan bahkan proses perekaman itu salah ulang. Setelah melewati perekaman dan pembuatan yang lumayan semrawut, yang ruwet, akhirnya lagu ini berhasil dirilis. Tapi gak mulus juga perjalanan perilisan lagu ini. Kenapa? Karena pada saat itu mereka terikat kontrak dengan EMI waktu mereka maju untuk memperkenalkan lagu ini. Produsernya gak mau dengan alasan kelamaan dengan durasinya. Kok dengar suara air? Perasaan udah keran udah ditutup, tapi dengar suara air ngalir. Tuh kan benar, tiba-tiba ngalir. Jadi gak enak, mana sendirian lagi.
dengan alasan kelamaan karena durasinya yang 6 menit, dimana yang harusnya lagu itu 3-4 menit. Jadi radio nggak akan bisa memutarkan lagu lebih dari 6 menit. Nanti orang bosan, kata produsernya. Tapi semua personil Queen tetap gak mau, tetap kompak. Aku mau lagu ini full. Tapi ditolak dalam proses negosiasi juga, kata produsernya. Bahkan produsernya ngomong, udahlah lagu yang lain aja yang dijadikan single. Gak mau Freddy-nya. Coba lagu lain, gak mau, tetap kompak, gak mau Queen itu. Bahkan produsernya ngomong, udahlah lagu lain aja yang dijadikan single. Gak mau Freddy-nya, coba lagu lain aja, tetap gak mau dan gak mau. Ya udahlah kita potong. Enggak, kata si Freddie Mercury, pokoknya lagu ini harus jadi tanpa ada yang dirubah. Tetap gak mau produsernya. Pergilah mereka. Freddie akhirnya menemui temannya di radio, DJ Kenny Everett Brown, dan diperkenalkanlah lagu itu. Dan diputarlah 14 kali di akhir pekan waktu itu kan. Ada pro kontra setelah dirilisnya lagu itu. Ada yang bilang gak bagus lah, ada yang bilang kepanjang juga lah. Tapi yang pro banyak, menghasilkan peminat pendengar yang lebih banyak, yang lebih besar. Dibuktikan, udah ada list-list pesanan di toko musik untuk membeli lagu itu. Tapi juga memang lagu itu di beberapa negara memang diedit, karena ada kan lirik-liriknya yang sedikit kontroversial, seperti di Prancis. Di Iran juga agak diedit dikit-dikit tuh. Kenapa diedit? Karena ada beberapa lirik dan makna lagu yang sebenarnya semua orang tidak bisa mengerti. Bahkan produsernya yang dulu yang pernah membahas apa arti lagu ini dengan adanya lirik seperti Scaramouche, Galileo, Bismillah, dan masih ada banyak lirik-lirik lainnya ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dari lirik dan nada, instrumen dan lainnya. Tapi nggak mutlak ya, karena saya ambil dari beberapa artikel dan kurangkum dari ahli-ahli musik ya bro. Apa-apa saja? Berangkat. Nah, kita sekarang ke struktur lagu. Jadi rentetan 6 lagu menit ini diambil dari part-part, yaitu pertama di akapela, kedua di ballad, ketiga di opera, keempat di rock, dan kelima di coda. Awalnya di akapela ini seperti yang di awal lagu, seperti ini nih liriknya. Nah, terus masuk ke segmen ballad, dan dengan liriknya ini seperti ini ya. Sampai mau melodi, sesudah itu masuk ke operatic. Nah, habis itu masuklah ke segmen rock yang keempat. Nah, rock seperti ini terakhir di coda. Coba itu tuh yang agak slow ke bawahnya. Nothing will is matter to me. Sekarang kita ke nada lagu. Jadi, kalau kita perhatikan, kita dengar lagu ini ada pergerakan nada-nada yang awalnya kayak bernuansa kesedihan pindah ke kesenangan gitu. Terutama bagian akapela dan ballad, langsung ke solo gitar, lalu tiba-tiba naik bagiannya si operatic dan rock, baru turun lagi ke coda. Itu tuh menggambarkan situasi yang memang lagi dari sedih, slow, dan semakin naik, dan walaupun di akhirnya menurunkan yang lebih lemah. Sekarang kita ke lirik lagu. Nah, kali ini agak susah, Allahu Akbar, karena memang bingung. Seperti di struktur lagu yang di dalamnya ada akapela, ballad, opera, rock, dan coda. Kali ini di lirik saya juga coba bagi beberapa part-part juga, yaitu dari kebingungan, kesadaran, penyesalan, keanehan, permohonan, penghakiman, dan pasrah. Nah, jadi di mana lirik-lirik ini ada istilah-istilah cepat seperti yang disebutkan yang tidak umum di dalam lirik lagu seperti Scaramouche, Pandago, Galileo, Figaro, Bismillah. Jadi Scaramouche itu adalah seorang karakter utama komedi yang digambarkan sebagai seorang yang bodoh tapi mahir keluar dari sebuah masalah. Terus ada lagi Pandago. Pandago itu adalah sebuah tarian yang berasal dari Spanyol. Terus ada lagi Galileo. Kalau kalian angkatan 90-an tuh pasti tahu tuh, dulu itu ada maskot Galileo kan, yang spek kalau kalian pintar kalian dapat maskot itu tuh, yang burung itu tuh kan, yang pakai jas biru tuh. Nah, jadi Galileo itu tuh adalah seorang astronomi. Ada juga Figaro. Nah, Figaro itu adalah sebuah judul lagu yang dimainkan oleh Brotherhood of Men.
dan magnifico. Magnifico ini bisa jadi ada dua arti luar biasa, atau dia ini merupakan seorang penyanyi dari Slovenia. Nah, selain itu juga ada lirik Mamma Mia. Mamma Mia yaitu adalah seruan orang Italia untuk menggambarkan sebuah keraguan atau kejutan. Nah, ada dua istilah lagi yang lumayan agak sensitif, yaitu Bismillah yang mengartikan dengan menyebut nama Allah, dan ada juga Beelzebub yang merupakan nama 7 pangeran dan putri iblis. Nah, jadi itu arti dari istilah-istilah cepat itu. Nah, sekarang supaya lebih mempermudah kalian memaknai lagu ini, saya akan coba mengartikan dalam bahasa Indonesia seperti part-part yang sudah saya sebutkan tadi. Kita masuk ke bagian part-part kebingungan. Kebingungan itu adalah di lirik akapela. Apakah ini kehidupan nyata? Apakah ini hanya fantasi? Terperangkap dalam tanah longsor, tidak ada jalan keluar dari kenyataan. Terus part kesadaran. Buka matamu, lihatlah ke langit dan lihat. Aku hanya anak miskin, aku tidak perlu simpati, karena aku mudah datang, mudah pergi. Sedikit tinggi, sedikit rendah. Bagaimanapun angin bertiup, tidak terlalu berarti bagiku. Ini masih part kesadaran. Mama baru saja membunuh seorang pria, menodongkan pistol ke kepalanya, menarik pelatukku. Sekarang dia sudah mati. Mama, hidup baru saja dimulai, tapi sekarang aku sudah pergi dan membuang semuanya. Tidak bermaksud membuatmu menangis. Jika aku tidak kembali lagi besok, lanjutkan. Teruskan seolah-olah tidak ada yang benar. Teruskan seolah-olah tidak ada yang benar-benar penting. Terlambat, waktuku telah tiba. Mengirimkan menggigil tulang punggungku. Tubuh terasa sakit sepanjang waktu. Selamat tinggal, semuanya, aku harus pergi. Harus meninggalkan kalian semua di belakang dan menghadapi kebenaran. Mama, oh, bagaimanapun angin bertiup, aku tidak mau mati. Aku terkadang berharap aku tidak pernah dilahirkan sama sekali. Aku melihat siluet kecil seorang pria. Skaramus, maukah kau melakukan pandago? Petir dan kilat, sangat-sangat menakutkan untukku. Galileo Figaro, Magnifico. Aku hanya seorang anak miskin, tidak ada yang mencintai aku. Tidak hanya anak laki-laki miskin dari keluarga miskin. Sisihkan hidupnya dari keburukan ini. Mudah datang, mudah pergi. Maukah kau membiarkanku pergi? Bismillah. Tidak. Kami tidak akan membiarkan kau pergi. Biarkan dia pergi. Bismillah. Kami tidak akan membiarkan kau pergi. Biarkan dia pergi. Bismillah. Kami tidak akan membiarkan kau pergi. Biarkan aku pergi. Tidak akan membiarkanmu pergi. Biarkan aku pergi. Jangan biarkan kau pergi. Jangan. Jangan pernah biarkan aku pergi. Tidak. Oh, Mamma Mia, biarkan aku pergi. Beelzebub memiliki iblis dan disisihkan untukku. Jadi kau pikir bisa melempariku dengan batu dan meludah. Jadi kau pikir kamu bisa mencintaiku dengan membiarkanku mati? Oh sayang, tidak bisa melakukan ini padaku sayang. Hanya harus keluar dari sini. Tidak ada yang penting. Siapapun bisa melihat. Tidak ada yang penting bagiku. Bagaimanapun angin bertiup. Sudah selesailah lagu yang 6 menit itu tuh. Jadi bro, ini saya belum semuanya ya. Karena kalau diceritakan semua itu panjang banget bro. Oke, sampai di sini ya. Jika kalian suka video ini, kalian bisa like, share, and comment. Dan juga jangan lupa tuh subscribe ya. Subscribe. Yang warna merah itu tuh, klik ya. Supaya channel di video ini bisa berkembang ya bro. Tunggu video selanjutnya ya.
Oke, sekarang kita mau berangkat ke lokasi antar ke Repinos. Mau siap-siap dulu nih. Biasa di luar social distancing, harus pakai masker guys. Oke, kita berangkat. Let's go.